Hal gila yang dulu selalu dihindari oleh Fiona, kini dia malah terus melakukannya bersama Davin. Berbagi peluh menuju nirwana. "Vio, kamu membuatku gila sayang," rancau Davin di antara nikmat yang menjalar di seluruh tubuhnya. Siapa yang tidak tergila-gila pada tubuh Fiona, dan beruntunglah Davin yang mendapatkannya. "Vin, aku lelah. Kukira kamu tidak bisa lelah, tadi seperti kucing kesetanan. Jangan membuatku malu. Tapi aku menyukainya sayang, sangat. Jangan bergerak dulu. Aku hanya ingin kita berbaring." Davin merebahkan tubuhnya, dengan Fiona yang berada di dalam dekapan. "Vin, apa sayang? Aku mau bicara serius. Katakan. Tapi jangan gerak-gerak." "Iya, nanti kalau gerak malah hidup lagi." "Ih." Fiona memukul dada Davin pelan, sementara Davin semakin memeluk pinggang sang kekasih erat. "Katakan, kamu mau bicara apa?" tanya Davin. "Bukannya pria kalau sudah mendapatkan ini dari wanita langsung pergi, apa nanti kamu juga seperti itu?" "Tidak, bukannya aku sudah bilang akan menikahimu." "Kenapa?" "Aku menyukaimu Fiona, mungkin sekarang sudah berubah jadi cinta. Aku bahkan sudah memikirkan nama anak kita andai kamu hamil, sebegitunya aku tentang hubungan kita, apa kamu masih ragu juga?" "Memangnya siapa nama anak kita? Kalau perempuan Diara, kalau laki-laki Dion." Fiona mengulum senyum, Davin selalu saja bisa membuatnya tersenyum seperti ini. "Jangan bohong." Astaga Fiona." Kesal Davin, dia langsung menindih Fiona dan menghujani sang kekasih dengan banyak ciuman di wajahnya. "Kamu mau bukti apa lagi?" Fiona nampak berpikir. "Sebenarnya aku takut." "Takut apa lagi?" Davin menatap dalam kedua mata sang kekasih. "Takut ketika aku memberikan hatiku, kamu pergi meninggalkan aku." "Sama, aku juga takut. Aku takut kamu pergi meninggalkan aku dan memilih menikah dengan orang yang lebih pantas." Fiona bangkit, mendorong tubuh Davin hingga menciptakan jarak. Dengan tubuh polos itu mereka sama-sama duduk di tengah ranjang. Dua manusia yang sama-sama takut tentang hubungan yang seperti di luar nalar. "Kita sama-sama takut, bukankah itu bagus?" tanya Davin. "Itu artinya salah satu di antara kita tidak akan pernah ada yang meninggalkan," timpal Davin lagi. Fiona tak mampu berkata-kata, hanya segera menyergap Davin dan berubah jadi kucing nakal. "Katakan Vio, katakan kamu mencintaiku." "Aku mencintaimu Vin, sangat." "Me too, I love you so much." Saat masuk jam makan siang, aktivitas panas itu baru berhenti. Mereka memesan makanan dari restoran yang ada di kawasan apartemen. Bukan makan di meja makan, mereka memutuskan untuk makan di ruang tengah sambil menonton televisi. "Apa setelah menikah semuanya akan terasa menyenangkan seperti ini?" tanya Davin, sambil membuka beberapa boks makanan. "Mana ku tahu, aku belum pernah menikah." Fiona berulang kali menekan salah satu tombol remote TV mencari siaran yang asik untuk mereka tonton. "Tebak-tebakan saja." "Tentu saja tidak, saat menikah nanti kita bukan lagi memikirkan tentang kesenangan, bisa jadi kita langsung punya anak." "Iya juga, tapi mengurus anak mungkin jadi kegiatan yang menyenangkan juga." "Bukan lagi kegiatan tapi itu tanggung jawab." "Nah kita nonton ini saja," ucap Fiona setelah menemukan siaran televisi yang dirasanya tepat. "Acara gosip, itu bukan seleraku sekali. Coba cari MotoGP mungkin ada. Tapi aku mau lihat ini." "Baiklah, kali ini aku yang akan mengalah, lain kali kamu yang mengalah." "Iya." Di kediaman Fiona. "Ma, ini sudah sore kenapa Fiona tidak pulang-pulang?" tanya Gunawan pada sang istri. Dania yang sedang sibuk menusuk satu irisan buah apel menggunakan garpu makan, untuk diberikan pada suaminya. "Malam ini Fiona tidak pulang, katanya dia mau tidur di apartemen." Jawab Dania sambil meminta suaminya untuk membuka mulut, dia menyuapi Gunawan dengan irisan buah apel itu. Dan Gunawan menyambutnya dengan baik. Kenapa harus tidur di apartemen? Dia juga butuh waktu untuk sendiri. Tapi bagaimana jika dia kembali berulah, menemui dewa lalu pergi ke klub malam lagi? Sepertinya dia memang harus diawasi. Mas ini ngomong apa sih? Nih makan. Ma, Fiona itu terlalu nakal untuk kita beri banyak kebebasan. Terus, Papa mau pakai mata-mata buat awasi semua kegiatannya Fiona. Mama nggak setuju, anak-anak juga butuh privasi Pak, cukup Joe dan Ron yang mengikuti dia, jangan ditambah-tambah lagi. Tapi, memangnya Papa mau, Mama diam-diam awasi Papa selama di luar? Gunawan terdiam, meskipun dia tidak pernah berbuat ulah tapi tetap saja rasanya akan sulit untuk bergerak.
Buka mulutnya, Tita Dania dan Gunawan menurut. Pacific Place Apartemen. Di dalam kamar mandi, di dalam sebuah bathtub. Airnya bergelombang mengikuti gerakan yang dilakukan Fiona. Ah gila, aku mau kita segera menikah. Rang Davin. Dia ingin selamanya menikmati waktu berdua bersama Fiona seperti hari ini. Melakukan semuanya berdua dan selalu bersama. Lulus sekolah dulu, setelah kamu lulus baru lamar aku, jawab Fiona. Tubuhnya yang basah makin membuat fantasi Davin sempurna. Malam datang. Davin memutuskan untuk menginap di apartemen, mengatakan kepada kedua orang tuanya jika dia sedang menginap di rumah Anjas. Kini Davin sedang mengerjakan PR untuk hari Senin besok, sementara Fiona hanya memperhatikan sang kekasih yang sibuk mengerjakan tugas. Mereka berdua duduk di meja kerja yang tersedia di sana. Kamu tahu, aku adalah wanita yang perfeksionis. Tahu, kenapa memangnya? Tanya Davin, dia bertanya tanpa menatap Fiona karena tatapannya hanya tertuju pada buku di hadapannya. Tapi sepertinya aku sedang mengkhianati diriku sendiri. Davin terkekeh, tapi tetap fokus. Kenapa? Karena menjadikan aku kekasihmu, teman tidurmu, calon suamimu. Iya, jawab Fiona singkat. Jangan salah, aku juga pria yang sempurna. Wajahku tampan masih muda dan berasal dari keluarga yang terhormat. Tapi orang-orang di sini hanya tahu Gaisan yang anaknya Tuan Alteza, orang-orang tidak ada yang tahu kamu. Namanya juga kejutan, jawab Davin, seraya mengangkat dua alisnya sekaligus, sombong. Fiona berdeci dan mengelus puncak kepala sang kekasih dengan sayang. Kenapa selama ini kamu tinggal di luar negeri? Karena aku tidak tahu, jika ternyata di sini ada bidadari secantik kamu, balas Davin. Setelah mengatakan itu dia menoleh dan mencium dalam bibir sang kekasih. Fiona membalas ciuman itu dengan bibir yang mengukir senyum. Kenapa? Tanya Fiona lagi setelah ciuman mereka terlepas. Karena aku merasa tidak sempurna, karena aku selalu merasa bukan apa-apa dibandingkan Gaisan. Kasihan, kap, nenen mau. Tawar Fiona yang tidak ingin kekasihnya bersedih. Mau, kerjain PR-nya dulu. Ish. Udah malam, Bobo Yuyang, ajak Fiona pada sang kekasih dan Davin menganggukkan kepalanya patuh. Malam semakin larut, akhirnya Davin dan Fiona merebahkan tubuh mereka di atas ranjang. Davin menyerahkan lengannya untuk menjadi bantalan sang kekasih sementara Fiona tidur menyamping dan memeluk tubuh Davin. Enak ya, ucap Davin yang merasa begitu nyaman ketika tidur bersama dengan Fiona. Malam terasa lebih nyaman dan hangat. Iya, jawab Fiona singkat, dengan matanya yang mulai terpejam dia memeluk erat pujaan hatinya yang baru. Sayang, panggil Davin. Bantu aku. Bantu apa? Bantu aku mengerti tentang perusahaan. Tidak usah izin, aku pasti akan membantumu. Udah tidur. Gak mau nganu dulu. Capek. Iya deh, cium dulu dikit. Fiona membuka mata, mendongakkan wajahnya dan menjangkau bibir Davin. Manis, ucap Davin. Fiona tak menanggapi, dia kembali memeluk erat Davin dan memejamkan matanya. SMA Tunas Bangsa. Davin datang lebih dulu daripada Fiona. Kedatangannya langsung dicurigai oleh kedua sahabat. Anjas dan Danu menatapnya tajam. Dan sama-sama bertanya satu hal. Semalam kamu tidur di mana? Main PS di warnet, malam aku susah tidur, siang baru ngantuk. Kilah Davin pada dua sahabatnya yang masih polos ini. Danu dan Anjas terlalu takut pada kedua orang tuanya untuk berbuat ulah. Warnet mana sih? Perasaan tiap malam warnet terus. Rahasia, balas Davin. Hari ini adalah hari yang sibuk bagi anak bungsu di keluarga Alteza. Pagi dia sekolah dan pulangnya langsung menuju perusahaan Alteza Group AG. Davin dan Fiona memang sudah berjanji untuk tidak bertemu hari ini, tapi nanti malam mereka akan melakukan panggilan video. Di perusahaan AG, Gaisan memperkenalkan sang adik pada petinggi perusahaan. Saat itu Davin tidak sendiri, dia bekerja didampingi oleh Anton, sang asisten pribadi. Kedatangan Davin di perusahaan ini langsung jadi perhatian semua orang. Para karyawan di AG banyak yang meragukan kemampuan Davin untuk duduk di kursi manajer pengawasan, namun banyak pula yang mendukung niat anak kedua bos besar mereka itu. Davin yang sadar jadi pusat pembicaraan pun memilih acuh, karena setelah keputusan bekerja ini dia ambil, dia akan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Satu yang Davin yakini, jika Fiona hamil dia sudah memiliki pekerjaan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya nanti. Pikiran Davin memang sudah jauh menerawang ke depan. Tak akan ada yang menyangka jika di kepalanya sudah berisi banyak rencana.
Finn, ini ruanganmu, kamu belum bekerja sendiri, manajer pengawasan yang lama masih akan membimbingmu, ucap Gaisan. Dia sendiri yang membukakan pintu untuk sang adik, juga masuk lebih dulu dan mempersilahkan Davin masuk. 6 bulan, jika aku bisa menguasai ini semua aku ingin jadi wakil direktur utama, ucap Davin, tiba-tiba memberikan tantangan untuk mereka berdua dan dirinya sendiri. Davin sadar, Fiona tipe wanita materialistis, dia harus punya posisi tinggi untuk membahagiakan calon istri dan ibu dari anak-anaknya itu. Dan Gaisan hanya terdiam, jadi berpikir sebenarnya apa yang terjadi pada sang adik. Kenapa tiba-tiba Davin berubah begitu banyak? Mulai tertarik dengan perusahaan dan belajar lebih giat. Apa Davin ingin menyaingiku? Tanya Gaisan di dalam hati. Namun tak ingin terlalu banyak menduga, Gaisan kembali mencoba acuh. Lagi pula dia pun membenarkan ucapan ibunya, perubahan yang terjadi pada Davin adalah perubahan baik maka jangan terlalu banyak dipertanyakan. Sore. Sama seperti yang lain, jam 5 sore Davin pulang kerja. Rasanya begitu lelah, karena baru kali ini dia capek badan dan capek pikiran. Jadi seperti ini rasanya capek bekerja, gerutu Davin, dia masuk ke dalam mobil yang pintunya sudah lebih dulu dibukakan oleh Anton. Tak sanggup lagi menyetir, Davin meminta Anton untuk mengantarnya pulang. Anton, aku mau bertanya sesuatu. Silahkan, Tuan. Apa kamu sudah menikah? Maaf Tuan, belum. Jawab Anton apa adanya. Kenapa belum? Belum ada calonnya. Sudah Tuan, tapi saya memang masih belum mau menikah, saya masih ingin menikmati hidup lajang. Kenapa? Menangnya kalau menikah tidak bisa bebas lagi. Maaf Tuan, setelah menikah akan terlalu banyak tanggung jawab dan saya belum sanggup untuk itu. Davin terdiam, dia pun membayangkan jika nanti dia menikah dengan Fiona. Yang ada di bayangannya hanya ada aktivitas ranjang, tiap hari minum susu dari sumbernya dan tertawa bersama. Membayangkan itu Davin tersenyum, lalu merasa sakit hati sendiri andaikan dan Fiona tidak berjodoh. Davin takut kehilangan Fiona, karena itulah apapun halangannya akan Davin hadapi, asalkan dia selalu bersama Fiona. Benar, sepertinya aku sudah benar-benar jatuh cinta pada wanita dewasa itu. Bagaimana tidak cinta, setiap kali bertemu aku dan Fio melakukan itu. Davin tersenyum kecil, lalu merebahkan tubuhnya di sandaran kursi dan memejamkan matanya. Puan, kita sudah sampai. Puan. Anton coba membangunkan Davin yang terlelap di kursi belakang. Puan. Kita sudah sampai. Tanya Davin dengan suaranya yang parau, khas orang bangun tidur. Iya Tuan. Davin langsung membuka matanya lebar-lebar, segera turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah dengan antusias. Menyapa Mutia dengan teriakan dan kemudian berlari ke lantai 2 menuju kamarnya. Masuk ke dalam kamar dan menguncinya rapat. Mengambil ponsel dan menghubungi sang kekasih melalui panggilan video WhatsApp. Panggilan itu terhubung dan tak lama kemudian terjawab. Saya Ang, jawab Fiona di ujung sana dengan suaranya yang mendayu-dayu, manja. Buat Davin tersenyum dan ingin sekali berjingkrak kegirangan. Kamu menyiksaku, keluh Davin dengan wajah memelas. Kenapa? Kenapa tidak memakai baju, berkeliaran di dalam kamar hanya menggunakan bra dan CD? Fiona terkekeh. Aku baru selesai mandi sayang, sedang pakai hand body, semua tubuh harus dioles dengan rata. Oles juga punyaku. Apanya? Itunya. Ish. Kini giliran Davin yang tertawa, dengan bagian celananya yang mulai terasa sesak. Fiona memang selalu membangkitkannya. Bagaimana hari pertamamu kerja? Tanya Fiona, dia mulai mengambil ponselnya yang sedari tadi tegak sendiri dan berbaring di atas ranjang. Menatap lekat wajah sang kekasih yang nampak lelah. Capek, mau minum susu hangat, jawab Davin. Susu yang ada pucuknya ya. Davin mengangguk dan keduanya terkekeh. Semangat sayang, ini baru hari pertama, ucap Fiona setelah tawa di antara mereka reda. Iya, aku akan semangat dan kamu harus selalu memberiku semangat. Tentu saja. Mana? Apanya? Tanya Fiona bingung. Semangatnya? Apa? Itu, Davin menunjuk sesuatu. Sayang mau lihat. Tawar Fiona, menawarkan dengan genit dan Davin mengangguk seperti kehausan. Dan dengan bibirnya yang tersenyum, Kia. Aku tidak kuat. Teriak Davin, dia bahkan langsung memutuskan panggilan video itu dan membanting ponselnya di atas ranjang. Dasar kucing nakal. Sementara di tempat lain, belum tahu juga siapa kekasih Fiona. Tanya Dewa pada sang asisten, bertanya dengan nada membentak.
Hampir 1 bulan berlalu semenjak dia datang ke sekolah kekasihnya itu, tapi hingga kini Dewa masih belum tahu siapa pria yang sedang dekat dengan Fiona. Maaf Tuan, tapi Joe dan Ron selalu tahu mata-mata kita. Mendengar nama dua bedebah itu Dewa menggenggam tangannya kuat bahkan langsung memukul meja kerjanya dengan keras. Kenapa dua bed asteris ba itu selalu menggangguku? Sejenak Dewa terdiam, kemudian teringat awal mula saat Joe dan Ron menuduhnya yang bukan-bukan. Dari situ Dewa sadar jika sebenarnya Joe dan Ron hanya salah paham kepadanya, karena memang bukan dialah orang yang dituduhkan itu. Dengan keyakinannya Dewa menemui Joe dan Ron untuk diajaknya bicara. Dan kini mereka bertiga sudah duduk di salah satu kafe yang tak jauh dari sekolah Fiona. Belum lelah juga Anda selalu mengikuti Nona Fiona. Selama masih ada kami Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang Anda inginkan, yaitu Nona Fiona, ucap Joe tak ada ramah-ramahnya sedikit pun. Dan mendengar itu Dewa membuang nafasnya pelan. Kalian sudah salah paham padaku, kita harus meluruskan semuanya. Apa maksud Anda? Ron yang bertanya. Kalian menuduhku menghabiskan malam bersama Fiona di hotel. Padahal aku tidak pernah melakukan itu, memangnya bukti apa yang kalian punya? Tanda merah di leher Nona. Joe. Dewa terperangah, benarkah ada tanda merah itu di leher Fiona? Padahal selama ini mereka tidak pernah sampai sejauh itu. Sumpah. Itu bukan aku, jawab Dewa, dengan kilat marah di matanya. Joe dan Ron yang melihat reaksi itu pun saling pandang, dalam hati kecil mereka seolah membenarkan apa yang diucapkan oleh Dewa, mereka berdua mulai percaya jika mungkin saja pria di hotel malam itu bukanlah Dewa. Tapi siapa? Batin keduanya. Pria itu bukan aku dan kalian yang sudah salah paham. Bahkan mungkin sekarang pria itu sudah sering menemui Fiona. Joe dan Ron masih setia diam dan mendengarkan. Pria itu yang sudah menyentuh Fiona, bukan aku. Harusnya pria itu yang kalian pukuli bukan aku. Dewa mulai marah dan menggebu-gebu. Tunggu dulu, jadi benar bukan Anda orangnya? Tanya Ron, mencoba tenang dan memahami situasi yang terjadi. Bukan. Joe dan Ron menganggukkan kepalanya, kompak. Ya, berarti benar bukan Dewa lah orangnya. Joe dan Ron bangkit hendak pergi. Kalian mau kemana? Dewa menahan kepergian mereka, Dewa juga ikut bangkit dan memegang lengan. Memangnya apa lagi yang harus kita bicarakan? Tanya Ron acuh. Pria itu bukan aku, harusnya kita bekerja sama untuk menemukan pria itu. Untuk apa bekerja sama? Kami sudah cukup senang tahu jika pria itu bukanlah Anda, siapapun pria yang menyentuh Nona kami akan mendukungnya asalkan itu bukan Anda. Dan semoga saja pria yang menyentuh Nona bukanlah orang yang suka celap-celup seperti Anda. Lagi-lagi Dewa terperangah. Dia bahkan sampai tak bisa berkata-kata apalagi, hanya mampu terpaku dan menatap nanar kepergian Joe dan Ron. Di dalam mobil. Bagaimana ini Ron, berarti Nona melakukannya dengan pria lain, apa kita harus menyelidiki pria itu? Ron terdiam. Kita selidiki saja tapi tidak usah bertindak, setidaknya kita bisa tahu pria itu baik atau tidak. Ron masih juga terdiam. Ron, jangan diam saja, jawab dan ambil keputusan. Entahlah, aku juga bingung. 3 bulan menjalani hubungan diam-diam bersama Davin, Fiona banyak menunjukkan perubahan. Sesekali dia bahkan mulai menyapa Dinara saat berada di rumah, hal yang tidak pernah dilakukan selama ini. Fiona pun tidak tahu kenapa dia seperti itu. Hatinya yang berbunga-bunga membuatnya ingin terus bicara dan menyapa semua orang. Davin sering sekali menemui Mbak di ruang BK, memangnya apa yang dia konsultasikan? Bukannya menjawab Fiona malah terbatuk-batuk. Daniel langsung mendekatkan air putih dan meminta Fiona untuk minum. Tidak ada, dia hanya selalu menggangguku, jawab Fiona asal, lebih tepatnya dia bingung untuk menjawab apa. Takut menjawab ini salah dan takut menjawab itu salah. Sudah kuduga, dia pasti cuma mau mengganggu Mbak Fiona. Sepertinya dia menyukai Mbak, ucap Dinara lagi setelah itu terkekeh pelan merasa lucu. Lain halnya dengan Fiona yang langsung menampakkan wajah pias, seolah apa yang selama ini dia tutupi rapat-rapat mulai terbuka secara perlahan. Davin? Tanya Gunawan memastikan, awalnya dia hanya mendengarkan namun saat Dinara mengatakan jika Davin menyukai Fiona dia mulai tertarik untuk bertanya juga. Iya Pak, itu teman sekelasku. Cih. Masih kecil kenapa suka-suka, apalagi suka dengan gurunya sendiri, itu tidak masuk akal, balas Gunawan. Kini giliran Fiona yang hanya mendengarkan, mengunyah makanannya pelan yang sudah tidak terasa enak lagi. Apa salahnya murid menyukai gurunya sendiri?
Karena muridnya laki-laki dan gurunya perempuan. Kamu dan Mbak Vivian juga beda umur, Mbak Vivian lebih tua 3 tahun daripada kamu, tapi kalian tetap bisa menjalani rumah tangga dengan baik, jelas Dania. Fiona masih setia terdiam. Umur jangan dijadikan patokan untuk menentukan kedewasaan seseorang. Daripada salah menilai, lebih baik kita lihat kesungguhannya, tanggung jawabnya. Dania mulai ceramah panjang kali lebarnya. Gunawan, Dinara dan Fiona hanya mampu mendengarkan dan terus makan. Siapa namanya tadi? Davin Alteza, tanya Gunawan lagi setelah Dania menyelesaikan ceramahnya dan mereka selesai makan malam bersama tapi tetap duduk di meja makan. Iya Pak, Dinara yang menjawab. Davin itu anak keduanya Pak, selama ini tinggal di luar negeri. Dania yang menerangkan, karena dia pun mengenal sosok pria kecil yang sedang mereka bicarakan. Dania dan Mutia ibu Davin memiliki hubungan yang dekat, tergabung dalam ibu-ibu sosialita. Kalau mau besanan sama Tuan Alteza ya lebih baik Fiona nikah sama Gaisan. Ya kalau misal jodohnya Davin gimana? Suami istri itu terus berdebat, bahkan setelah Fiona dan Dinara pamit untuk masuk ke kamar mereka masing-masing, Gunawan dan Dania masih saja bersikukuh dengan pemikiran mereka masing-masing. Gunawan yang setuju jika Fiona bersama Gaisan dan Dania yang setuju Fiona dengan siapapun jodohnya kelak, dan tidak menutup kemungkinan jika itu adalah Davin. Kini Fiona duduk termenung di tepi ranjang, memperhatikan ponsel yang terus bergetar di tangan kanannya. Ada panggilan masuk dari Davin, namun dengan hatinya yang sedang merasa gundah seperti ini membuatnya ragu untuk menjawab panggilan itu. Dia hanya terus menatap layar ponselnya yang menyala hingga lama-lama berubah jadi mati. Lalu hidup lagi karena Davin terus menghubunginya sebelum dia menjawab panggilan itu. Hingga akhirnya ibu jari Fiona bergerak untuk menggeser tombol hijau. Menjawab panggilan Davin.